Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan Focus Group Discussion atau FGD dengan tema Mencegah Intoleransi di Kehidupan Sehari-hari sebagai bentuk tugas kelompok 9 mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 19 mata kuliah wajib kurikulum Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Emma Marcella, SS, MSI. Sebelum masuk ke pembahasan atau materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reza Anggiriziko sebagai moderator dengan NIM 210905070 dari Prodi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan telah hadir juga beberapa pemateri. Mungkin yang pertama, Tiur, dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Ya, halo semua. Perkenalkan, saya Tiur Mauluk Octavia Sianturi, Prodi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, terima kasih Tiur. Selanjutnya di sini ada Boy. Boy, dipersilakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Boy Efrando Nathanael Girsang, NIM 210905064 dari Prodi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, terima kasih Boy. Mungkin berikutnya di sini ada Aisyah. Aisyah, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Aisyah Putri dari NIM 2109052 Prodi Antropologi Fakultas. Oke, untuk Aisyah, mungkin audionya kedepannya diperbaiki lagi. Oke, kita lanjut ke Yesi Yandira. Yesi, dipersilakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yesyanira Brumlala dengan NIM 210905155 dari Prodi Antropologi Sosial. Terima kasih. Oke, terima kasih atas perkenalannya kawan-kawan. Sebelum pembahasan materi, mungkin kita melatar belakangi dulu ya apa pembahasan pada malam hari ini. Dengan tema mencegah intoleransi di kehidupan sehari-hari, kita merujuk pada keberagaman yang ada di Indonesia ya kawan-kawan. Keberagaman itu kan nggak cuma suku, budaya, tapi kan juga ada keberagaman agama, di mana diwarnai dengan berbagai aksi, baik itu toleransi dan intoleransi. Nah, yang bahaya di sini kan intoleransi, makanya pembahasan kali ini begitu penting. Mungkin selanjutnya langsung saja ke materi ya. Yang pertama mungkin bisa disampaikan oleh Tiur. Untuk Tiur, apa yang dimaksud dengan toleransi dan intoleransi? Untuk Tiur, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara terminologi apa itu toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Banyak orang menyebut toleransi sebagai kunci utama perdamaian yang patut dijaga. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu intoleransi. Intoleransi adalah suatu kondisi di mana suatu kelompok seperti masyarakat, kelompok agama, dan kelompok non-agama yang secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik para penganut atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Intoleransi dapat diwujudkan tidak hanya dalam bentuk pandangan ataupun pemikiran, tetapi juga tindakan. Intoleransi bersifat merusak dan mengganggu perdamaian, persatuan serta kesatuan sebagai antar sesama anak bangsa. Oleh karena itu, toleransi tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Tiur atas materi yang telah disampaikan. Mungkin untuk melanjutkan
materinya Boy, mengapa toleransi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Untuk Boy dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Mungkin kita sering bertanya, mengapa toleransi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman ras, budaya, suku, agama, dan bahasa. Semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, maka diperlukan sikap toleransi untuk membentuk tujuan dari Bhinneka Tunggal Ika. Toleransi bukan hanya sebuah sikap, namun toleransi adalah elemen penting untuk perdamaian di Indonesia. Adanya manfaat toleransi menandakan masyarakat sudah terbuka dan inklusif. Namun, saat kasus-kasus intoleransi yang merugikan, terutama bagi kelompok minoritas, kasus intoleransi yang ada ini menjadi gambaran bahwa manfaat toleransi belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Toleransi itu memiliki banyak manfaat. Di antaranya sebagai berikut. Menciptakan masyarakat yang adil, menerima nilai-nilai orang lain, membuka pandangan, menambah pengetahuan, menguatkan tali persaudaraan, serta menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Boy atas penjabaran materinya. Mungkin selanjutnya untuk melanjutkan kita ke Aisyah ya. Mengapa intoleransi masih terjadi pada saat ini di Indonesia dalam kehidupan sehari? Untuk Aisyah dipersilakan. Ya, baik. Salah satu munculnya intoleransi di Indonesia adalah disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama adalah pandangan keagamaan sektarian. Kedua, populasi agama. Ketiga, politisi yang memanfaatkan agama. Dan yang terakhir yaitu pendirian rumah ibadah yang dilarang atas dasar agama sehingga menimbulkan intoleransi. Ada 3 pemicu terjadinya intoleransi di Indonesia. Yang pertama adalah di dunia pendidikan, karena persoalan-persoalan intoleransi ini berdasarkan pengamatan, yaitu dimulai dari tingkat yang paling dasar, yaitu di tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Faktor kedua adalah ketidakadilan dalam ekonomi termasuk pembagian pemanfaatan sumber daya alam. Ketiga, akar intoleransi berpangkal pada proses hukum, baik penegakan hukum dan banyak peraturan perundangan yang masih belum bisa mengimplementasikan semangat keragaman. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Aisyah atas penjabaran materinya. Dan mungkin materi terakhir ini yang sangat penting ya, akan disampaikan oleh Yesi terkait alternatif apa yang bisa dikembangkan dalam toleransi dalam usaha dan usaha yang dapat dilakukan untuk menjaganya. Untuk Yesi dipersilakan. Terima kasih. Yang pertama itu kita harus bisa menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita. Yang kedua itu kita harus bisa memahami perbedaan. Kita harus bisa memahami perbedaan dan tidak mungkin setiap orang bisa menjadi seperti apa yang kita inginkan. Yang ketiga itu kita harus kenali diri sendiri sebelum menjadi orang yang intoleran. Mulai kenali dirimu dan renungkan apakah sejauh ini kita sudah memiliki sikap toleransi terhadap sesama yang berbeda atau tidak. Yang kelima itu jalin persahabatan dengan orang yang berbeda. Perbedaan budaya, suku, agama, sampai kondisi fisik tidak menjadi penghalang untuk menjalin sebuah persahabatan. Yang terakhir itu, kita harus bisa memposisikan diri ke orang yang kamu anggap berbeda. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke. Terima kasih atas materinya, kawan-kawan. Mungkin selanjutnya kita langsung pendalaman suatu kasus aja ya, untuk didiskusikan. Seperti tadi yang sudah disebut oleh Aisyah tentang ada menyinggung rumah ibadah ya, pendirian rumah ibadah. Masih banyak kasus-kasus tentang pendirian rumah ibadah yang ditolak oleh agama lain, oleh umat lain. Ini kan suatu bentuk intoleransi juga ya, yang seharusnya tidak harus terjadi. Mungkin dari kawan-kawan pemateri bisa disampaikan pendapatnya terkait kasus tersebut. Izin menanggapi. Oke, Tiur, silakan. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, kita memiliki hak untuk beribadah, dan tempat ibadah itu juga ya dengan adanya tempat beribadah, makanya kita bisa melakukan ibadah.
Nah, jadi selagi tempat ibadah itu tidak menimbulkan suatu hal yang negatif ataupun menimbulkan kerugian bagi kepada kelompok-kelompok lain, itu rasa tempat beribadah itu memang harus didirikan karena atas dasar hak. Setiap umat yang ada di Indonesia, setiap warga yang ada di Indonesia pasti memiliki agamanya dengan cara yang berbeda-beda untuk melakukan ibadahnya. Jadi dengan melarang ataupun menunda pendirian tempat ibadah itu salah satu bentuk intoleransi menurut saya. Terima kasih kepada moderator. Oke, mungkin ada yang menanggapi lagi. Izin moderator, Oke, Boy, dipersilakan. saya pribadi sih setuju sih sama pendapat teman kita Tiur, karena menurut saya hal tersebut sama saja mengambil hak orang lain. Seperti yang kita ketahui kan semua agama di Indonesia punya hak yang sama untuk membangun rumah ibadah. Baik itu mayoritas maupun minoritas punya hak yang sama dan suatu agama nggak berhak melarang agama lain untuk mendirikan rumah ibadahnya selagi itu sesuai dengan peraturan. Jadi menurut saya hal itu salah sih. Oke, mungkin kita juga bisa memberi saran lain ya terkait kasus ini dan solusi apa yang bisa kita lakukan. Mungkin kawan-kawan lain jika ada punya solusi atau saran dipersilakan. Izin moderator. Ya, dipersilakan Yesi. Di dalam lingkungan kita pastinya memiliki beragam agama. Sikap toleransi yang harus kita lakukan agar selalu rukun dan damai antara umat itu adalah yang pertama itu tidak menghalangi umat agama lain yang sedang beribadah. Yang paling penting itu kita jangan memaksakan umat lain untuk mempercayai ajaran atau agama kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Yesi atas sarannya. Saran dari Yesi itu dari lingkungan ya. Mungkin yang lainnya jika ada yang ingin menanggapi lagi. Ya, dipersilakan Boy. Menurut saya salah satu solusi yang dapat kita lakukan adalah dengan memberikan sanksi ya kepada oknum yang melarang pembangunan suatu rumah ibadah tersebut. Sehingga ketika sudah diberikan sanksi maka kita harapkan ada efek jerah sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Oke, mungkin kalau dari Boy dari pemberian sanksi ya. Mungkin yang terakhir ya, Tiur. Tiur boleh nggak kasih saran juga kayak kawan-kawan yang lain terkait kasus ini? Ya, saya memberikan solusi dari pribadi saya, dari individu ya. Untuk menjalankan suatu toleransi, kita harus mencintai perbedaan diri kita sendiri. Kita harus siap dengan mencintai, kita bisa melakukannya. Jadi, kita harus menyadari bahwa perbedaan itu memang harus ada. Tanpa adanya perbedaan, hidup kita bakal gini-gini aja. Dengan mencintai kebudayaan kita, otomatis kita bisa mengerti bahwa setiap kebudayaan itu memiliki sesuatu yang unik. Bukan hanya kebudayaan, tetapi juga agama dan perbedaan lainnya. Oleh karena itu, dengan sesudah mencintainya, kita pasti bisa untuk melakukan toleransi, tidak mengganggu perbedaan-perbedaan yang ada. Kita dapat menerimanya karena kita menyadari bahwa setiap perbedaan itu memiliki ciri khas dan hal yang unik di dalamnya. Itu dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin ini aja ya diskusi singkat kita kali ini. Terima kasih atas materi, tanggapan, dan solusi yang sudah diberikan oleh kawan-kawan pemateri. Di sini saya sebagai moderator dapat menyimpulkan untuk mencegah terjadinya suatu kasus intoleransi gitu kita punya 4 solusi yaitu perbaikan di individu, pendidikan di sekolah, faktor perbaikan di lingkungan, serta pemberian sanksi. Mungkin keempat itu menjadi benang merah yang dapat kita tarik dari diskusi pada malam hari ini. Oke, sekian saja diskusi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam.